Anda tahu kan, di era digital kayak sekarang, kita tuh punya semacam ekspektasi yang, ya bisa dibilang agak tidak realistis soal bagaimana uang bergerak. Heeh, karena kita terbiasa serba instan ya. Betul, kayak Anda mau patungan makan siang dengan teman, tinggal buka aplikasi di ponsel, ketik nominalnya, tekan satu tombol, dan wes, dalam 2 detik uangnya sudah pindah rekening. Sangat mulus, rentak, dan pastinya instan. Iya, itu karena kita sudah sangat dimanjakan oleh ilusi finansial real time ini. Kita sering mikir kalau mindahin uang itu murni cuma soal data digital yang berubah dari angka 0 jadi angka lain. Padahal aslinya nggak gitu kan? Sama sekali nggak. Di baliknya tuh ada infrastruktur penyelesaian yang sangat kompleks, yang ya seringkali emang tidak terlihat oleh pengguna akhir kayak kita. Nah, sekarang coba Anda bayangkan ekspektasi satu tombol instan tadi, terus Anda lemparkan ke dalam mesin birokrasi pemerintahan terbesar di negara ini. Tiba-tiba, tombol ajaib itu hilang. Yang Anda hadapi adalah sebuah lanskap logistik keuangan yang luar biasa rumit, berlapis, dan ini yang penting, butuh tenaga manual di hampir setiap tahapannya. Betul sekali. Dan hari ini adalah tanggal 11 Mei 2026, waktu yang kayaknya sangat pas untuk membongkar mesin birokrasi tersebut. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita jelas, kita akan membedah secara komprehensif segala hal tentang pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan para pensiunan di tahun ini. Dan untuk memandu diskusi kita kali ini, kita menggunakan sebuah referensi yang sangat bagus, yaitu artikel dari Detik.com, tulisan dari Iktivina Kamalia Rizky yang baru saja terbit tanggal 9 Mei kemarin. Artikel ini benar-benar merangkum regulasi terbaru dan memetakan prediksi di lapangan dengan sangat baik. Dan buat Anda yang mungkin lagi dengerin ini dan berpikir, wah, saya kan bukan ASN, ini paling cuma info jadwal cair biasa, saya skip aja deh. Tunggu dulu. Ya, jangan dilewatkan. Ini tuh jauh lebih besar dari sekedar pengumuman kalender. Kita bakal menjadikan momen gaji ke-13 ini sebagai semacam lensa pembesar. Kita bisa lihat bagaimana prioritas ekonomi negara disusun, bagaimana roda birokrasi berderit maju, dan yang terpenting, gimana kebijakan pencairan dana ini bisa memicu efek berantai yang mempengaruhi roda ekonomi, bahkan mungkin bisnis Anda di luar sana. Karena perputaran uangnya masif sekali ya. Sangat masif. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Gajah di dalam ruangan kita hari ini. Kita kan sudah di pertengahan Mei nih. Kapan sebenarnya uang ini turun ke rekening? Oke, kalau kita berpegang murni pada teks hukumnya, landasan utamanya itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Di situ secara eksplisit disebutkan bahwa pencairan dilakukan paling cepat bulan Juni. Paling cepat bulan Juni? Iya, tapi ada satu frasa yang menarik banget di ayat 2 pasal 15. Bunyinya kira-kira begini. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026. Bentar, setelah bulan Juni, itu kedengarannya kayak pemerintah sengaja memberi diri mereka sendiri semacam ruang bernafas gitu ya. Kayak Juni adalah target ideal, tapi kalau ada instansi yang molor sampai Juli, ya payung hukumnya sudah ada. Nah, itu pembacaan yang sangat akurat. Kalimat itu emang sengaja dirancang secara pragmatis. Kalau kita menengok presiden tahun lalu, di tahun 2025 misalnya. Gimana tuh tahun lalu? Waktu itu, para pensiunan di Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur sudah mulai menerima transferan persis di tanggal 2 Juni. Jadi, secara realistis, minggu pertama Juni 2026 adalah prediksi pencairan awal yang sangat kuat. Tapi ya itu tadi, harus diingat rentangnya bisa mundur dan melebar hingga akhir bulan. Oke, disinilah saya sering banget dengar keluhan. Kenapa sih jadwal pencairannya bisa selebar itu? Maksud saya, kenapa nggak dibuat kayak alarm jam 6 pagi gitu lah? Tanggal 1 Juni, pemerintah pusat tekan tombol, ding, uang masuk ke jutaan rekening bersamaan se-Indonesia. Kenapa garis finishnya beda-beda? Ya, karena kita sedang berhadapan dengan dinamika desentralisasi birokrasi yang luar biasa besar. Maksudnya, negara ini kan tidak dioperasikan kayak satu perusahaan rintisan di mana HRD-nya duduk di satu lantai gedung yang sama. Kita punya kementerian di tingkat pusat, berbagai lembaga negara, dan ribuan pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten, sampai kota. Masing-masing tuh punya kesiapan kas daerah dan struktur administrasinya sendiri-sendiri.
Oh, paham. Jadi anggapannya uangnya memang ada di pusat, tapi dompet yang membagikannya ini ada ribuan dan tersebar di mana-mana. Kurang lebih analoginya begitu. Dan yang jauh lebih memakan waktu itu sebenarnya proses verifikasi datanya. Verifikasi data penerimanya. Iya, sebelum uang itu bisa ditransfer, bendahara di setiap instansi, sekecil apapun dinas tersebut di ujung pulau, harus mengajukan dokumen yang namanya Surat Perintah Membayar atau SPM. SPM. Betul, SPM ini diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Wait, coba saya bayangkan wujudnya. SPM ini kan bukan cuma secari kertas yang tinggal distempel kan? Apa sih yang bikin pengajuan satu surat ini tuh bisa alot banget sampai nunda pencairan berhari-hari? Karena SPM itu pada dasarnya adalah tagihan akhir yang sudah diverifikasi mutlak. Jadi, bendahara dinas harus mastiin data ratusan atau ribuan pegawai di unitnya itu akurat 100% untuk bulan itu. Mesti dicek satu-satu. Iya, harus dicek. Apakah bulan lalu ada yang meninggal dunia, apakah ada yang baru masuk masa pensiun, atau ada yang lagi cuti di luar tanggungan negara, atau ada mutasi masuk. Satu saja kesalahan data, sistem perbendaharaan negara bakal nolak pengajuan itu. Wah, Dan bayangkan, semua rekonsiliasi data ini dilakukan secara simultan oleh ribuan bendahara yang kapasitas dan kecepatannya beda-beda. astaga. Oke. Tadinya saya sempat mikir ini kayak efek domino. Logistiknya berurutan. Tapi analogi domino itu salah ternyata. Ini tuh lebih mirip kayak ribuan katup air raksasa di seluruh Indonesia yang harus diputar manual oleh ribuan petugas yang berbeda. Ya. Kekuatan tangan petugasnya beda-beda. Ada petugas yang cekatan muter katupnya di tanggal 1 Juni, airnya langsung ngalir. Ada yang petugasnya masih sibuk ngecek pipa bocor, datanya salah, jadi katupnya baru bisa dibuka tanggal 15 Juni. Analogi katup air itu pas banget. Ini tuh proses maraton administratif yang paralel, bukan lari sprint satu lintasan. Makanya sangat wajar kalau garis finish pencairannya nggak akan pernah bisa seragam. Oke, masuk akal. Nah, kalau setiap daerah ini lagi balapan nyiapin administrasi buat bulan Juni, pertanyaan berikutnya. Apa sebenarnya yang lagi mereka hitung? Komponen apa saja yang masuk di paket gaji ke-13 ini? Karena setahu saya ini bukan sekedar gaji pokok doang kan? Betul sekali. Aturan main soal komponen apa saja yang dihitung itu dirincikan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Secara garis besar, seluruh dananya bersumber penuh dari APBN. Dan untuk ASN aktif, TNI dan Polri, paketnya lumayan tebal. Itu mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat mereka. Wah, komplit ya. Kalau pensiunan gimana? Kalau untuk kelompok pensiunan, hitungannya sedikit lebih sederhana, yaitu sebesar 1 kali pensiun pokok bulanan, ditambah tunjangan-tunjangan yang melekat di dalamnya. Nah, di bagian inilah ada satu detail yang sempat bikin saya mengernyitkan dahi pas baca artikel Detikcom tadi. Yang soal bulan Mei. Iya, itu. Artikelnya mengutip ayat 3 pasal 15 PP nomor 9, di situ dibilang kalau besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan bulan Mei 2026. Jadi data bulan Mei ini di snapshot, dikunci. Coba kita mainkan skenario nyata nih. Katakanlah ada seorang ASN, kita panggil saja Pak Budi. Oke, Pak Budi. Pak Budi ini mati-matian kerja ngejar target, dan dia akhirnya resmi dapat promosi jabatan di awal Juni 2026. Gajinya dan tunjangannya otomatis naik kan di bulan Juni. Betul. Tapi karena aturan snapshot ini, Pak Budi tetap bakal nerima gaji ke-13 dengan nominal TIR lamanya di bulan Mei. Dia kehilangan kesempatan dapat hitungan yang lebih tinggi. Apa iya sistem birokrasi kita sekaku ini? Maksud saya, di tahun 2026, kita udah ngomongin cloud computing, AI, data real time. Kenapa harus dikunci di snapshot bulan lalu? Saya sangat mengerti rasa frustrasi logis dari skenarionya Pak Budi tadi. Kelihatannya emang kayak mesin ketik di era AI ya. Tapi kalau kita bedah cara kerja akuntansi negara, ini bukan sekedar soal apakah server pemerintah sanggup ngitung data secara real time. Terus soal apa dong? Ini soal efisiensi akuntansi dan manajemen likuiditas negara. Tunggu, manajemen likuiditas gimana maksudnya? Uangnya kan udah standby di APBN?
Uangnya memang ada di APBN, tapi proses pencadangannya itu butuh angka pasti yang fix. Bayangkan pemerintah harus mencairkan dana puluhan triliun rupiah. Kementerian Keuangan harus memproyeksikan kebutuhan kas, lalu memindahkan dana itu ke berbagai rekening kas negara di daerah. Oke. Untuk melakukan transformasi itu, mereka butuh satu titik henti data cut-off time. Kalau datanya dibiarkan terus bergerak sepanjang Mei sampai awal Juni, ya karena ada yang promosi kayak Pak Budi, ada yang mutasi. Target anggarannya bakal berubah-ubah terus. Tepat, target anggarannya bakal berganti setiap jam. Bendahara di daerah udah nyetak SPM dengan angka X, pas diajukan ke pusat, sistem pusat nolak dan bilang, tunggu, angkanya barusan berubah jadi Y. Itu bakal menciptakan kekacauan administratif massal. Jadi kalau datanya terlalu fleksibel dan real time, sistemnya malah macet karena sibuk kalkulasi ulang terus-terusan. 100% betul. Mengunci basis perhitungan di bulan Mei itu memberikan kepastian angka bagi seluruh aparat dari pusat sampai ke daerah terpencil. Mereka dikasih waktu sebulan penuh buat merekonsiliasi angka yang statis. Paham. Jadi sistem snapshot ini bukan cerminan teknologi yang tertinggal, tapi wujud instrumen pengendalian resiko. Negara memilih stabilitas pencairan masif daripada mengakomodasi penyesuaian individual di menit-menit terakhir. Iya, kalau dipikir-pikir masuk akal banget sih. Pak Budi mungkin merasa agak dirugikan sedikit tahun ini, tapi coba bayangkan skenario alternatifnya. Data 4 juta pegawai negeri error dan crash di sistem nasional karena terus diupdate di minggu pertama Juni. Dan ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya, pencairan se-Indonesia tertunda berbulan-bulan. Saya yakin nggak ada satupun ASN yang mau ngambil risiko itu. Kompromi yang sepadan lah demi puluhan triliun rupiah cair lancar. Sangat sepadan. Oke, kita udah ngebahas logistiknya yang kayak katup air tadi dan kenapa datanya dibekukan di bulan Mei. Sekarang, mari kita beralih ke esensi sejatinya. Mengapa kebijakan bernilai triliunan rupiah ini harus ada? Apa sih hasil nyata yang dicari pemerintah? Karena jujur aja kalau kita lihat dari luar, gampang banget buat sinis dan bilang, ini kan cuma cara negara manjain pegawainya aja. Nah, ini poin yang krusial. Untuk membongkar stigma memanjakan itu, artikel Detikcom menyertakan referensi akademik yang sangat kuat. Ada riset dari Sony Setiawan, judulnya Pengaruh Gaji ke-13 terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Riset ini nggak bicara soal angka makro di atas kertas, tapi benar-benar turun ke level rumah tangga para ASN buat ngelihat kemana sebenarnya uang itu pergi. Menarik. Terus apa temuan Setiawan di lapangan? Apa uangnya beneran dipakai untuk konsumsi tersier, kayak liburan atau foya-foya gitu? Oh, sama sekali tidak. Setiawan memetakan ada 4 manfaat utama yang polanya berulang di hampir semua responden. Apa saja itu? Pertama, dan yang secara waktu paling krusial, uang ini ternyata menjadi sokongan utama untuk dana pendidikan anak menyambut tahun ajaran baru. Kedua, dipakai buat menstabilkan pembayaran tanggungan rutin, kayak cicilan rumah atau kendaraan yang mungkin sempat tersendat. Oke, terus? Ketiga, untuk meringankan beban ekonomi umum akibat inflasi di pertengahan tahun. Dan yang keempat, sisanya disuntikan kembali sebagai tabungan atau dana darurat untuk pengeluaran tak terduga. Wow, poin yang pertama soal dana pendidikan itu rasanya yang paling mengena ya. Kalau kita lihat kalender, pencairan gaji ke-13 ini kan selalu beririsan sama bulan Juni atau Juli. Itu persis momen pergantian tahun ajaran baru sekolah. Sangat presisi waktunya ya? Iya, buat kebanyakan keluarga bulan Juni itu ibarat badai pengeluaran. Anda harus beli seragam baru, yang seringkali ukurannya udah kekecilan dari tahun lalu kan? Terus buku paket, uang pangkal sekolah, biaya daftar ulang, itu semua bukan pengeluaran kecil. Sangat membebani arus kas bulanan standar. Kalau abdi negara cuma ngandelin gaji pokok bulanannya di bulan Juli untuk nutupin itu semua, matematika keuangannya seringkali nggak bakal masuk. Nah, ini nih. Ini bikin saya teringat sama teori piramida kebutuhan Maslow. Di bagian paling dasar piramida itu kan ada rasa aman dan pemenuhan kebutuhan dasar. Anda tuh nggak bisa menuntut seorang staf kelurahan untuk duduk di loket, tersenyum ramah melayani warga, kalau di dalam kepalanya dia lagi stres berat mikirin dari mana bisa minjem uang buat bayar uang pangkal SMP anaknya besok lusa. Betul sekali. Tekanan finansial pribadi itu mendistraksi fokus. Sangat. Beban kognitif dari stres finansial itu nyata dan destruktif buat kinerja. Saya sependapat dengan pandangan psikologis Anda tadi. Dan itulah poin esensial yang sering banget terlewat oleh pengamat dari luar. Gaji ke-13 ini sejatinya bukan sekedar bonus loyalitas tanpa syarat. Ini adalah investasi langsung dari negara kepada SDM-nya untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Pemerintah secara proaktif menyingkirkan satu faktor stres terbesar dari pundak birokrasinya. Harapannya, ya aparatur yang kondisi finansial rumah tangganya stabil bakal jauh lebih fokus dan bersih dalam menjalankan tugasnya. Oke, itu menjelaskan dari sisi internal ya, return on investment buat pemerintah. Tapi mari kita putar perspektifnya sekarang. Buat Anda yang lagi mendengarkan ini, yang mungkin kerjanya di sektor swasta, entah sebagai programmer, punya bisnis catering, atau buka bengkel motor. Anda mungkin ngebatin, ya baguslah ASN hidupnya tenang, tapi apa untungnya buat saya? Disinilah ilmu makroekonomi bermain. Hubungannya justru sangat erat dengan masyarakat luas. Gimana tuh cara kerjanya? Ketika pemerintah menyuntikkan dana puluhan triliun rupiah secara serentak ke rekening jutaan orang dalam jendela waktu cuma 2 atau 3 minggu, apa yang terjadi? Daya beli kelompok ini melonjak drastis kan? Dan uang itu tidak ditimbun di bawah kasur. Uang itu punya tujuan spesifik dan langsung dibelanjakan di pasar. Oh, paham. Jadi ini semacam guyuran likuiditas instan ke jalanan gitu ya? Tepat. Saat para ASN ini keluar rumah buat beli seragam sekolah, yang untung bukan pemerintah, tapi penjahit lokal dan UMKM tekstil di pasar. Saat uangnya dipakai buat servis motor anak sebelum masuk sekolah, yang panen untung adalah bengkel independen di ujung jalan. Warung makan, pusat perbelanjaan, semuanya kecipratan ya? Betul, penyedia jasa lokal semuanya mengalami lonjakan omset. Dalam ekonomi, kita menyebutnya multiplier effect atau efek pengganda. Rp1 dari APBN yang masuk ke kantong ASN itu bakal berputar berkali-kali di ekonomi lokal, menghidupkan napas bisnis sektor swasta yang mungkin lagi lesu di pertengahan tahun. Wah, ini luar biasa sih. Jadi kalau kita tarik sedikit jarak dari kebijakan ini dan melihat gambaran besarnya, gaji ke-13 itu ibarat sebuah stimulus ekonomi raksasa yang dengan sangat cerdas disamarkan sebagai kebijakan internal human resources dari pemerintah. Kesimpulan yang sangat jeli. Di permukaan kelihatannya cuma soal kesejahteraan pegawai negeri, tapi di lapisan bawahnya, ini tuh taktik negara untuk memastikan mesin ekonomi real di tingkat akar rumput tetap menyala terang benderang di pertengahan tahun. Iya, ini adalah tuas kebijakan fiskal yang sifatnya multifungsi. Makanya prosesnya tadi sangat teliti kan, harus dikunci pakai data bulan Mei demi keakuratan akuntansi, lalu dilepaskan secara masif di bulan Juni demi mengejar momen tahun ajaran baru dan menggerakkan pasar. Wow, luar biasa komprehensif. Jadi kalau kita merangkum semua temuan kita hari ini, dari artikel dan riset yang udah kita bahas, gaji ke-13 di tahun 2026 ini jelas bukan sekedar transfer dana rutin kalender. Kita udah lihat gimana proses administrasinya bekerja. Kayak ribuan katup air yang diputar perlahan di tiap daerah, bukan satu tombol instan. Betul. Kita juga jadi ngerti kenapa negara milih pendekatan snapshot data di bulan Mei, mengorbankan sedikit keluasan individual kayak kasus Pak Budi tadi, demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dan yang paling penting, kita melihat wujud nyatanya di masyarakat. Ini adalah sabuk pengaman finansial bagi abdi negara yang pada saat bersamaan bertindak sebagai bensin yang menyalakan perputaran uang di bisnis Anda di sektor swasta. Sebuah mekanisme birokrasi yang terlepas dari segala kerumitannya ya, terbukti punya dampak real yang terukur buat ekosistem negara ini. Sepakat. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri penelusuran kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda yang sedang mendengarkan dengan satu pemikiran provokatif, sesuatu untuk Anda renungkan, atau mungkin buat bahan debat sama rekan kerja di kantor nanti. Silakan, mari kita dengar. Gini, kita baru aja membedah betapa efektifnya gaji ke-13 berfungsi sebagai financial shock absorber, peredam kejut keuangan bagi jutaan pegawai saat menghadapi badai pengeluaran di pertengahan tahun. Ini sangat masuk akal dan terbukti berhasil. Pertanyaannya, jika model seperti ini terbukti mampu mengeliminasi stres pekerja, meningkatkan stabilitas mental dan memutar ekonomi lokal, mengapa struktur kayak gini masih jarang banget diadopsi oleh sektor swasta? Poin yang sangat menarik. Loba bayangkan jika perusahaan-perusahaan swasta di luar sana mulai memecah sebagian bonus akhir tahun mereka atau merombak sistem insentifnya menjadi bonus pertengahan tahun khusus buat bantu karyawan hadapin biaya pendidikan di bulan Juli. Mungkinkah kita bakal melihat lonjakan loyalitas, kesehatan mental, dan produktivitas pekerja yang jauh lebih masif? Kenapa cetak biru kesejahteraan yang brilian ini seolah cuma dimonopoli oleh pemerintah? Itu adalah sesuatu yang layak Anda pikirkan sambil menantikan uang-uang tersebut mulai berputar di pasar dan toko-toko terdekat di bulan Juni ini.
Terima kasih telah meluangkan waktu Anda dan bergabung dalam diskusi kita hari ini. Tetaplah penasaran, mari terus pertanyakan hal-hal di sekitar kita, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam selanjutnya.